Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Bayu Chandra Prasetya, NIT 202935540. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktik tata laksana pertanahan subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang kami lakukan pada saat KKNP PTLP kemarin. Untuk pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada saat ini adalah yang pertama, tugas dan fungsi subbagian tata usaha, yang kedua, implementasi tugas dan fungsi subbagian tata usaha, yang ketiga, pengalaman praktik di subbagian tata usaha, yang keempat, inovasi layanan, yang kelima, analisis masalah di subbagian tata usaha, yang keenam, analisis solusi di subbagian tata usaha, dan yang terakhir adalah penutup dan saran. Masuki pokok bahasan yang pertama, yaitu tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi subbagian tata usaha tercatat dalam Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2020 pasal 23 yang berbunyi, subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitas reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Subbahasan selanjutnya yaitu implementasi tugas dan fungsi subbagian tata usaha di kantor pertanahan Kabupaten Jember yang terbagi menjadi 3 urusan pokok. Yang pertama, urusan umum dan kepegawaian. Tugasnya meliputi rekapitulasi kehadiran pegawai, updating data pegawai, kegiatan persuratan, baik itu surat masuk maupun keluar, protokoler kegiatan di kantor pertanahan, dokumentasi dan publikasi, dan melakukan koordinir pelayanan di loket pertanahan. Untuk urusan yang kedua yaitu urusan keuangan dan BMN. Tugasnya meliputi melakukan pencairan keuangan dan anggaran, mencatat laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelola, dan melakukan inventarisasi barang milik negara. Untuk urusan yang selanjutnya yaitu urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Tugasnya meliputi penyusunan rencana kerja anggaran, pembuatan TOR atau KAK, kerangka acuan kerja, dan RAB, rencana anggaran belanja, serta melakukan pelaporan realisasi anggaran. Nah, pengalaman selama kami di seksi sub bagian tata usaha di kantor pertanahan Kabupaten Jember, yang pertama kami belajar memahami pelayanan yang ada di loket pertanahan. Yaitu loket pertanahan Kabupaten Jember terdiri atas 5 loket layanan, yaitu terdiri atas 3 loket penerimaan berkas, 1 loket pembayaran SPS, dan 1 loket penyerahan hasil. Selain itu, terdapat pula 2 loket customer service dan 1 loket pengaduan. Untuk volume pekerjaan di loket kantor pertanahan Kabupaten Jember, berkas masuk tiap hari rata-rata 100 berkas per hari, yang didominasi berkas permohonan balik nama dan konversi. Untuk pengalaman kami yang kedua yaitu mempelajari pembuatan TOR dan RAB. Pembuatan TOR dan RAB dilakukan dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. TOR dan RAB merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan. TOR merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan RAB merupakan rincian kebutuhan dan anggaran setiap kegiatan yang tercatat dalam TOR tersebut. Untuk kegiatan sendiri di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember meliputi kegiatan rutin dan kegiatan proyek strategis nasional. Tercatat untuk tahun ini, tahun anggaran ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Pakantornya merupakan terbesar kedua se-Jawa Timur, yaitu senilai 36 miliar rupiah. Untuk pengalaman kami selanjutnya di subbagian tata usaha yaitu mempelajari proses pelaporan realisasi anggaran dalam aplikasi SKMPP. Pelaporan ini dilakukan rutin tiap bulan dan ada juga yang dilakukan selama kegiatan berlangsung.
Dan pengalaman kami selanjutnya yaitu pernah ditunjuk menjadi petugas upacara pada saat hari lahirnya Pancasila yang dilaksanakan di Kantor Pertahanan Kabupaten Jember. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu inovasi layanan. Inovasi layanan yang ada di Kantor Pertahanan Kabupaten Jember masih belum berjalan karena beban kerja dan target proyek strategis nasional yang besar di Kantor Pertahanan Kabupaten Jember, sehingga belum ada inovasi yang tercipta untuk pelayanan itu tersendiri. Terus pokok bahasan selanjutnya adalah analisis masalah di subbagian tata usaha. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang terbatas di subbagian tata usaha. Sumber daya manusia yang terbatas di subbagian tata usaha, baik itu kuantitas maupun kualitasnya, yaitu mengingat beban kerja yang banyak di Kantor Pertahanan Kabupaten Jember ini. Untuk kapasitas SDM yang sekarang ini dirasa masih kurang karena beban kerja yang sangat banyak itu. Untuk analisis masalah yang kedua adalah sarana dan prasarana kurang memadai. Sarana dan prasarana Kantah Kabupaten Jember masih kurang memadai karena bangunannya yang sempit sehingga membuat penumpukan berkas di setiap ruangan dan lahan parkir yang kurang luas. Sehingga dalam penilaian ZI, zona integritas tahun ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jember masih di bawah standar. Untuk analisis solusi terkait masalah yang ada di subbagian tata usaha ini di Kantor Pertanian Kabupaten Jember, yang pertama itu perlunya penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini diperlukan sehingga timbul inovasi yang akan tercipta di Kantor Pertanian Kabupaten Jember itu. Mengingat beban kerja yang sangat banyak, maka perlu inovasi layanan sehingga untuk mempercepat layanan. Dan yang kedua adalah perlunya sistem maupun aplikasi untuk menunjang pelayanan digital. Nah, sistem aplikasi ini diperlukan agar berkas yang menumpuk dan membuat ruangan tambah sempit itu akan berkurang karena semua akan dilakukan digitalisasi. Nah, setelah adanya inovasi layanan tersebut, maka mungkin akan terciptanya pelayanan yang prima, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat memiliki zona integritas dan dinilai di atas standar. Nah, untuk bahasan yang terakhir adalah penutup. Nah, demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Kantor Pertanian Kabupaten Jember perlu adanya terobosan dan inovasi baru dalam pelayanan agar masyarakat benar-benar terfasilitasi. Nah, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.